Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini akan menjelaskan tentang perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Yang video kemarin kita telah belajar perkembangbiakan generatif. Sekarang kita akan membahas perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan itu ada dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Namanya alami, dia terjadi secara sendirinya, ya, tanpa bantuan dari yang lain. Kalau vegetatif buatan ini dibantu oleh manusia biasanya. Yang akan kita bahas pertama adalah perkembangbiakan vegetatif alami, ya. Perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan. Yang pertama adalah tunas. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas adalah, nah ini yang sering kalian lihat, pohon pisang, ini tunasnya. Jadi kalau mau menanam pisang itu ya ini yang ditanam tunasnya. Dia nanti akan bertambah banyak sendiri, tumbuh sendiri tunasnya. Yang kedua adalah bambu. Nah, ini tunas bambu. Kemudian contoh yang lain, lidah buaya. Dan masih banyak lagi contoh yang lain. Kemudian yang kedua adalah tunas adventif. Tunas adventif. Contohnya adalah cocor bebek, begonia, dan masih ada yang lain lagi. Tunas adventif ini biasanya adalah tunas yang tumbuh di bagian tepi daun ini. Nah, ini kalau kita tanam di atas tanah yang subur, dia akan tumbuh menjadi individu baru. Yang ketiga adalah spora. Biasanya terjadi pada tanaman paku-pakuan. Nah, tanaman paku-pakuan ini biasanya kita temui di pinggir-pinggir sungai itu ya. Coba kalian kalau pergi ke sungai, kalian cari tanaman yang seperti ini, kemudian kalian lihat daunnya. Apakah ada sporanya seperti ini atau tidak. Nah, ini adalah calon individu baru. Yang keempat adalah geragih atau stolon. Nah, ini adalah batang yang merunduk ya, batang yang menjalar seperti ini. Di atas atau di atas permukaan atau di dalam tanah. Batang beruas ini menjalar begini. Nah, ini namanya geragih atau stolon. Contohnya ya ini tadi stroberi dan pegagan. Contoh lain adalah rumput teki, rumput semanggi, sama seperti ini, hampir sama daunnya. Yang kelima adalah rizoma atau akar tinggal. Rizoma ini dialami oleh atau terjadi pada tanaman rimpang seperti jahe, lengkuas, temulawak, kunyit. Jadi ini semua berkembang biak dengan rizoma atau akar tinggal. Selanjutnya, yang keenam, membelah diri. Membelah diri ini terjadi pada tanaman ganggang hijau. Nah, ini kalau diperbesar jadi seperti ini penampakannya. Selnya yang membelah diri. Dari yang awalnya satu, dia akan membelah menjadi dua, dan seterusnya. Kemudian yang ketujuh, umbi lapis. Nah, ini ada pada bawang-bawangan, bawang putih dan bawang merah. Umbi batang, ini terjadi pada ketela rambat dan kentang. Contohnya sebenarnya tidak hanya dua ini ya. Nanti contohnya kalian baca-baca sendiri. Contoh yang lain. Selanjutnya yang terakhir adalah umbi akar. Nah, ini terjadi pada wortel
lobak, dan masih banyak lagi. Jadi dari 9 cara vegetatif alami ini masing-masing punya contoh sendiri-sendiri. Kalian pahami. Nanti kalau kurang jelas silahkan bertanya di grup WA. Sekian video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.